Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para audiens kalian yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan online yang akan membahas tentang penyelia dalam rekrutmen dan seleksi. Bolehkah saya memberikan waktu untuk para audiens memperkenalkan diri? Silahkan memperkenalkan diri melalui room chat yang sudah tersedia. Apakah para audiens mendengar apa yang saya ucapkan? Jika para audiens mendengarnya, saya ingin lebih yang mengikuti pelatihan. Silakan memperkenalkan diri tersedia. Para audiens di sini mendengar apa yang saya katakan atau tidak? Sebelum saya memulai pembelajaran kali ini, saya ingin supaya para audiens bisa lebih fokus dalam mengikuti pelatihan online ini. Jadi saya menginginkan suara saya sampai dengan jelas kepada para audiens yang telah mendengarkannya. Oke. Mungkin ada beberapa gangguan dalam koneksi internetnya. Tidak apa-apa, saya maklumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penyelia dalam rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen. Saya akan menjelaskan sedikit tentang rekrutmen untuk lebih menegaskan kepada para audiens, jadi supaya para audiens bisa lebih mengerti. Rekrutmen merupakan proses dua arah di mana organisasi menawarkan posisi kerja dengan kompensasi yang layak. Sedangkan calon pelamar mengevaluasi organisasi dan daya tarik posisi serta imbalan yang ditawarkan oleh suatu organisasi. Rekrutmen karyawan itu merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan karyawan melalui berbagai tahapan yang mencakup identifikasi, evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja, dan menentukan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi, penempatan, dan orientasi tenaga kerja.
Penarikan karyawan atau rekrutmen juga bertujuan untuk menyediakan karyawan yang cukup agar manajemen dapat memilih karyawan yang memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan di sebuah perusahaan. Selanjutnya, rekrutmen yang efektif yaitu memerlukan tersedianya informasi yang akurat dan berkesinambungan mengenai jumlah dan kualifikasi individu yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai pekerjaan dalam suatu perusahaan. Aktivitas rekrutmen akan menyelisihkan pelamar yang kurang tepat dan memfokuskan kemampuannya pada calon yang akan dipanggil kembali. Aktivitas rekrutmen juga dapat membangun opini publik yang menguntungkan, yaitu dengan cara mempengaruhi sikap pelamar sedemikian rupa terlepas mereka diangkat atau tidaknya dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, rekrutmen itu merupakan masalah. Jadi, rekrutmen dalam suatu perusahaan itu dianggap adalah salah satu masalah yang sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan dalam hal pengadaan tenaga kerja. Jadi, dalam hal sumber daya manusianya. Jika proses rekrutmen berhasil, atau dengan kata lain banyak pelamar yang memasukkan lamarannya, jadi minat dalam melamarnya itu banyak, maka peluang perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang baik akan menjadi semakin terbuka lebar, karena perusahaan akan memiliki banyak pilihan yang terbaik dari para calon pelamarnya. Apakah para audiens mengerti apa itu pengertian dari rekrutmen? Selanjutnya yaitu ada tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Jika suara saya terdengar secara tidak baik atau putus-putus, para audiens dapat membacanya pada layar slide yang sudah tersedia, yang pastinya sudah ada di layar para audiens kalian. Selanjutnya ada proses dalam rekrutmen. Proses dalam rekrutmen ada dua. Yang pertama yaitu para pencari tenaga kerja yang baru perlu mengaitkan identifikasi lowongan dengan informasi tentang analisis pekerjaan. Karena informasi tersebut mengandung hal-hal penting tentang tugas apa yang akan dilakukan oleh para tenaga kerja yang baru yang berhasil dicari, ditemukan, diseleksi, dan dipekerjakan. Yang kedua yaitu ada komentar para manajer yang kelak akan membawahi tenaga kerja baru itu harus diperhatikan, bahkan dipertimbangkan dengan matang. Selanjutnya, setelah proses rekrutmen, ada alasan-alasan dasar dalam rekrutmen. Rekrutmen dilaksanakan dalam suatu organisasi karena memungkinkan adanya lowongan atau dapat disebut juga dengan vacancy dengan beraneka ragam alasan. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 alasan-alasan dasarnya. Mohon maaf sebelumnya para audiens,
sinyal yang saya gunakan kurang baik, jadi ini ada reconnecting terlebih dahulu ya. Tunggu sebentar dan jangan kemana-mana. Tes, apakah suara saya terdengar? Halo. Halo, mohon maaf ya para audiens, sepertinya sinyal internet saya kurang baik. Oke, sekarang saya sudah kembali. Kita akan lanjutkan materi yang sedang berlangsung. Tadi ada alasan-alasan dasar dalam rekrutmen. Ada alasan dasarnya ada 7. Yang pertama yaitu berdirinya organisasi baru. Yang kedua yaitu adanya perluasan kegiatan organisasi. Yang ketiga ada terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain. Adanya pekerja yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai tindakan punitif. Ada juga pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun, dan ada pekerja yang meninggal dunia. Oh, ini ada chatroom dari Ida sana. Nggak bisa join karena masalah sinyal. Iya, nggak apa-apa. Mungkin sinyalnya kurang baik ya. Oke, saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Mohon maaf sebelumnya, PPT saya di sini kalimat-kalimatnya jadi pada hilang, tapi jangan khawatir, saya akan membacakannya. Jadi tolong simak baik-baik ya para audiens sekalian. Pada slide kali ini ada beberapa kendala-kendala dalam rekrutmen. Yang pertama, mohon maaf sebelumnya saya akan menjelaskan kendala-kendala tersebut dalam proses rekrutmen. Proses rekrutmen bukanlah suatu kegiatan yang mudah dan sederhana, jadi dapat dikatakan gampang-gampang sulit gitu ya. Banyak hambatan yang ditemukan dalam kegiatan tersebut. Kendala-kendala dalam proses dalam perekrutan yaitu antara lain yang pertama, karakteristik dalam organisasi atau suatu perusahaan. Itu akan menentukan tentang desain dan pelaksanaan sistem rekrutmen dalam organisasi. Karakteristik organisasi tercermin dari sistem nilai, norma, dan budaya perusahaan, filosofi organisasi, visi misi organisasi, serta tujuan dan strategi organisasi. Organisasi di sini dapat dikatakan juga dengan suatu perusahaan. Selanjutnya, yang kedua itu ada tujuan dan kebijakan organisasi. Tujuan organisasi adalah ingin mencapai penggunaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Efisien maksudnya di sini adalah kemampuan menggunakan sumber daya yang benar dan membuang sumber daya yang tidak perlu. Jadi supaya tidak mubazir ya, menghambur-hamburkan. Sementara
efektivitas sebanyak yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi, yaitu memperoleh keuntungan. Jadi banyak efektivitas yang berkaitan dengan tujuan, terus tujuannya itu memperoleh keuntungan. Nah, selanjutnya semakin dekat organisasi dengan tujuannya, maka semakin efektif organisasi itu dalam mengendalikan program perekrutan karyawan. Berbagai kebijakan organisasi dapat menjadi hambatan dalam implementasi perekrutan. Namun, hendaknya manajemen dan karyawan berupaya menyelaraskan tujuan organisasi yang berbeda-beda untuk menjadikan sebagai kelebihan dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, pada kolom yang ketiga ini ada kondisi lingkungan eksternal organisasi, yaitu kondisi ini akan mempengaruhi nasib organisasi secara keseluruhan. Karena sebagai suatu sistem, organisasi akan berinteraksi dengan lingkungannya. Apabila ingin bertahan hidup, maka organisasi harus beradaptasi dengan lingkungannya. Apalagi dalam kapasitas penentuan pelaksanaan perekrutan. Tentunya kebiasaan organisasi melihat lingkungan sekitar organisasi itu menjadi faktor utama gitu. Karena kondisi lingkungan tersebut, contohnya kondisi lingkungan itu ekonomi, politik, sosial, budaya, konsumen, pemasok, pemerintah, para pesaing, lembaga keuangan, karyawan, pemegang saham, dewan komisaris, faktor demografi, gaya hidup, teknologi, dan dimensi internasional. Selanjutnya, pada kolom keempat ini ada biaya rekrutmen organisasi. Biaya yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen bisa cukup besar, yang memungkinkan tidak tersedia dalam anggaran organisasi. Nah, ketika jumlah sumber tenaga yang akan ditarik sedikit, maka dapat diprediksikan mereka akan ditempatkan ke tempat yang tersebar, jadi terbagi-bagi dan mungkin tidak dapat dipastikan ya tersebarnya itu kemana aja gitu. Hendaknya jika situasi ini terjadi, hendaknya perusahaan harus membuat iklan atau beberapa tempat yang tersebar yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Mungkin modal dari untuk bangun, mungkin kata lainnya bangun cabang gitu ya, butuh modal yang cukup besar gitu. Nah, yang kelima ini ada kompensasi. Kompensasi ini bisa bertindak sebagai perangsang atau insentif untuk menarik calon tenaga kerja. Kebijakan kompensasi perusahaan biasanya menetapkan batasan upah atau gaji yang berbeda pada berbagai pekerjaan. Besarnya kompensasi akan mempengaruhi minat pelamar untuk menjadi karyawan pada sebuah organisasi. Selanjutnya yang keenam itu ada kebiasaan rekrutmen. Kebiasaan rekrutmen pada masa lalu dianggap sudah baku dan dilakukan secara berulang-ulang. Jadi yang masa sekarang masih mengikuti yang tahun-tahun lalu gitu ya. Karena akan mampu meningkatkan keahlian seorang perekrutan dapat berjalan dengan baik. Mungkin dampak positifnya itu akan menghasilkan perekrutan tenaga kerja yang lebih baik gitu ya, yang lebih terarah. Sementara kebiasaan yang salah dan kurang baik mungkin akan terulang kembali sehingga proses pencarian calon karyawan yang berkualitas tidak tercapai. Jadi kalau misalkan kebiasaan yang kurang baik itu malah kayak jadi berulang-ulang, mungkin jadi makan waktu yang lumayan banyak ya, dan karyawan yang berkualitas tidak tercapai. Oleh karena itu, para pelaksana perekrutan hendaknya menerima masukan yang positif maupun negatif, supaya tidak tergantung pada kebiasaan buruk yang sudah terbentuk. Nah, selanjutnya
ada pasar tenaga kerja. Di sini pasar tenaga kerja maksudnya dengan memahami kondisi pasar tenaga kerja akan membantu manajemen untuk menaksir penawaran tenaga kerja yang bersedia untuk diterima sebagai karyawan. Yang terakhir, yang paling kecil ada tuntutan tugas. Tuntutan tugas di sini maksudnya karena ini kendala yang paling terakhir, maka perlu dipertimbangkan ulang oleh para pencari tenaga kerja atau para penyelia tuntutan tugas yang akan dikerjakan oleh pekerja baru tersebut gitu, yang tidak akan menyanggah bahwa mencari tenaga kerja mohon maaf ya para audiens, sinyal saya terganggu lagi. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya untuk mempersingkat waktu karena hari sudah mulai malam. Pada slide selanjutnya yaitu ada hal-hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam kaitan ini, yang antara lain yaitu ada 5 hal penting. Yang pertama, seperti pada kotak ini, para manajer yang memerlukan tenaga kerja baru sering hanya mengatakan agar para pencari tenaga kerja berusaha mencari tenaga kerja yang baru. Mencari tenaga kerja yang baru yang paling memenuhi syarat. Jadi yang akan dipilih yang paling memenuhi syarat, kualifikasi syarat-syaratnya. Yang kedua, mencari tenaga kerja yang sudah berpengalaman. Itu memerlukan waktu dan tenaga dan mungkin juga bisa menghabiskan biaya yang cukup besar. Yang ketiga yaitu sering dalam mengelola sumber daya manusia. Pengertiannya itu berpengalaman sekali setahun. Jadi berpengalaman lebih dari 1 tahun. Dan itu diidentikan dengan memiliki masa kerja 1 tahun. Seperti yang tadi saya bilang, yaitu sudah pernah bekerja selama 1 tahun gitu. Selanjutnya ada tenaga kerja yang sudah berpengalaman akan menuntut imbalan cukup tinggi. Biasanya para pekerja yang sudah berpengalaman, yang sudah ahli di bidangnya akan menuntut tinggi imbalan atau gaji berdasarkan harapan dan persepsi yang bersangkutan tentang imbalan yang wajar yang mereka pantas untuk menerimanya gitu. Dan yang terakhir yaitu jika ternyata kemudian bahwa tenaga kerja baru itu dipekerjakan pada suatu kerja yang tidak menuntut pengalaman seperti disyaratkan pada waktu direkrut, sangat tenaga kerja baru itu lulusan atau tidak akan bertahan lama dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi benar jika memiliki perusahaan itu, karena 5 hal penting ini dapat mempengaruhi perusahaan yang Anda miliki. Selanjutnya yaitu ada sumber-sumber rekrutmen. Mohon maaf ya, sinyalnya kurang baik nih, reconnecting lagi. Nah, pada
Slide selanjutnya ada sumber-sumber dalam rekrutmen. Ada 2, yaitu internal dan eksternal. Pada slide ini saya akan menjelaskan yang internal terlebih dahulu. Itu ada internal itu terbagi menjadi 3, yaitu ada job posting. Job posting yaitu merupakan salah satu teknik rekrutmen dari dalam maksudnya yaitu di mana organisasi mengumumkan posisi jabatan yang kosong dalam suatu organisasi sehingga memberikan peluang kepada pegawai untuk bersaing secara sehat dan mengajukan lamaran secara formal. Kelebihan dari teknik job posting ini memberikan kesempatan pada semua karyawan, jadi tidak milih-milih dan tidak ada KKN gitu untuk memenuhi kualifikasi menjadi calon atau organisasi yang mempunyai banyak calon untuk dipilih, jadi punya beberapa pilihan untuk dipilih. Yang kedua itu ada referensi manajemen. Referensi manajemen dalam cara ini rekrutmen melakukan referensi melalui dari karyawan lain dalam organisasi karena telah mengetahui potensi keahlian karyawan dan direkomendasikan pada manajemen untuk pekerjaan dimaksud. Selanjutnya ada serikat buruh, yaitu teknik ini masih sangat jarang dipakai gitu. Terutama di negara-negara berkembang di Indonesia karena lebih sering dipakai di negara-negara yang maju. Selanjutnya ada sumber kedua dari rekrutmen, yaitu sumber eksternal. Di sini ada berbagai macam sumber eksternal. Yang pertama yaitu iklan, surat kabar, dan majalah. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sumber eksternal dalam perekrutan. Itu berusaha menarik tenaga kerja dari luar organisasi. Dapat dilakukan dengan menggunakan iklan posisi pekerjaan melalui surat kabar atau universitas yang menghasilkan lulusan yang dikehendaki. Nah, maksud dari tadi satu yang iklan surat kabar dan majalah yaitu media ini sudah sangat umum digunakan dan dikenal. Jadi media ini dipilih sebagai cara yang cukup dan paling efektif untuk merekrut para pelamar. Yang kedua ada agen tenaga kerja pemerintah. Itu maksudnya agen tenaga kerja ini dikelola pemerintah. Biasanya informasi-informasi juga agar mudah dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, terutama yang bersifat tidak terampil. Nah, yang ketiga itu ada agen tenaga kerja swasta. Agen tenaga kerja swasta ini belum banyak berfungsi, tapi karena keberadaannya yang terbatas berada di kota-kota yang besar gitu, yang hanya bisa diselenggarakan oleh konsultan dan lembaga informasi sumber daya manusia. Jadi mengapa kayak gitu? Karena mengapa belum banyak berfungsi? Karena keberadaannya masih sangat terbatas gitu. Nah, selanjutnya yang keempat ada sewa atau leasing. Teknik ini bisa dipakai pada organisasi yang ingin melakukan penghematan dari segi anggaran sumber daya manusia, seperti penghematan dana pensiun
asuransi, insentif, atau tunjangan lainnya. Dan yang kelima yaitu ada open house. Open house maksudnya di sini organisasi atau perusahaan membuka kesempatan pada orang luar atau di sekitar organisasi untuk datang mengunjungi dan melihat fasilitas yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, yang keenam yaitu ada nepotisme. Nepotisme yaitu pemberian jabatan kepada famili yang masih sering dijumpai pada model perekrutan ini. Jadi itu kayak misalkan saudara memberikan jabatannya kepada keponakannya atau sepupunya gitu ya. Nah, yang ketujuh ini adalah lembaga pendidikan dari universitas. Dan universitas maksudnya ini merekrutmen dari sekolah-sekolah atau universitas yang bisa dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan lembaga tersebut. Yang terakhir yaitu ada perekrutan elektronik. Ini maksudnya itu melalui internet atau media online. Peluang perusahaan untuk merekrut karyawan ini juga berpotensi sangat tinggi seperti media massa, karena peluang ini sangat terbuka untuk para semua masyarakat yang melihatnya tanpa perlu memaksa untuk membacanya gitu. Hai, maaf ya, ini koneksinya bener-bener gak baik banget, jadi keluar mulu, ke logout. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, pada saat ini ada teknik-teknik rekrutmen, yaitu ada 2, seperti pada slide yang saya berikan ini. Teknik yang pertama yaitu teknik rekrutmen yang disentralisasikan. Jika instansi tersebut mempunyai beberapa ribu pekerja, dan jika departemen-departemen yang berbeda merekrut sejumlah besar pekerja juru ketik dan teknis bagi tipe kedudukan yang sama, rekrutmen disentralisasikan akan lebih sering dipakai karena lebih efisien biaya. Jadi biayanya lebih murah gitu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada teknik rekrutmen yang didesentralisasikan. Jadi bedanya yaitu kalau yang tadi itu bisa merekrut dalam jumlah besar, kalau yang ini yang kedua itu rekrutmen yang didesentralisasikan itu terjadi dalam instansi yang relatif lebih kecil gitu, dan kebutuhan rekrutmennya juga terbatas. Nah, selanjutnya setelah teknik saya akan membahas sedikit kata dari seleksi, karena rekrutmen sangat berkaitan dengan seleksi. Kayak kegiatan untuk kamar tersebut dapat diterima atau ditolak. Nah, proses seleksi ini terdiri dari berbagai langkah yang secara spesifik dapat diambil untuk memutuskan pelamar yang mana yang akan diterima dan pelamar yang mana yang akan ditolak. Proses seleksi itu dimulai dari penerimaan lamaran dan berakhir dengan keputusan terhadap lamaran tersebut. Nah, langkah-langkahnya itu proses dimulai dan proses diakhiri merupakan
usaha pengaitan antara kepentingan calon pegawai dan kepentingan organisasi. Dan proses seleksi dapat dikatakan sebagai titik sentra seluruh kegiatan manajemen dalam sumber daya manusia. Nah, seleksi juga merupakan proses dua arah, di mana organisasi menawarkan posisi kerja dengan kompensasi yang layak, sedangkan calon pelamar mengevaluasi organisasi dan daya tarik posisi serta imbalan yang ditawarkan organisasi. Seleksi juga bertujuan untuk memilih tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, proses-proses seleksi yang pertama adalah penyaringan lamar, yaitu lamaran kerja yang lengkap dan memberikan informasi awal mengenai pelamar kerja. Informasi yang relevan ini perlu dimasukkan untuk bahan pertimbangan selanjutnya gitu. Mohon maaf. Keklik. Nah, selanjutnya itu ada tes. Tes ini ditujukan untuk melihat kemampuan yang sebenarnya dari para pelamar. Nah, hal ini dapat pula untuk dilakukan untuk menguji respon pelamar yang sebenarnya terhadap pekerjaan dan tugas yang akan dijalaninya, serius atau tidaknya gitu. Tes ini bervariasi. Ada tes pengetahuan, kecerdasan, kepribadian, psikologis, dan lain sebagainya. Tes ini pun juga tergantung pada jenis pekerjaan yang akan diisi para pelamar. Jadi nggak semua tes dalam bekerja itu tesnya sama, itu enggak gitu. Selanjutnya ada wawancara awal. Wawancara awal ini berguna untuk melihat secara cepat apakah pelamar cocok dengan pekerjaan yang ditawarkan atau tidak. Wawancara juga dapat dilakukan untuk melihat pengalaman pekerja, tingkat gaji yang diinginkan, dan kemauan untuk dimutasi atau dipromosikan. Selanjutnya ada evaluasi latar belakang dan referensi. Evaluasi ini juga mengetahui kebenaran informasi yang diberikan oleh pelamar kerja jika pelamar tersebut menyebutkan referensi, jadi menyebutkan jabatan apa yang akan diisi gitu. Nah, terus seorang manajer juga dapat menggunakan sumber lain untuk menginformasikan keberadaan informasi yang disebutkan pelamar. Nah, selanjutnya ada wawancara mendalam. Setelah wawancara awal, ada wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini dilakukan untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang pelamar. Hal ini dapat pula digunakan untuk mengonfirmasikan keberadaan informasi yang diberikan secara tertulis. Wawancara ini bisa juga nggak jadi efektif. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama, karena wawancara memiliki kedudukan yang lebih kuat gitu dibanding yang diwawancarai. Nah, yang kedua, karena wawancara menentukan nasib pelamar, maka pelamar akan menunjukkan hal-hal yang baik gitu. Jadi kayak muka dua gitu ya, karena mau ngelamar jadi dia menunjukkan hal-hal yang baik, hal-hal yang buruknya nggak dikasih tahu gitu. Yang ketiga, pewawancara sering memberikan pernyataan yang tidak relevan sehingga pelamar akan memberikan jawaban yang panjang lebar dan menghamburkan tujuan sebenarnya. Jadi tujuan sebenarnya kayak gitu. Jadi salah persepsi, sengaja dijebak gitu. Yang selanjutnya ada tes kesehatan atau fisik. Nah, tes ini tidak kalah penting dengan tes yang lain yang tadi sudah disebutkan, karena semua calon anggota tenaga kerja harus menjalankan tes untuk melihat apakah calon tersebut memiliki penyakit atau tidaknya. Dan yang terakhir yaitu ada pengambilan keputusan manajemen. Nah, jika pelamar sudah menjalankan beberapa tes, pelamar siap bergabung dalam suatu perusahaan. Dan perusahaan akan mengambil keputusan dengan menawarkan tenaga kerja dengan beberapa cara serta pemberitahuannya bermacam-macam, bisa lewat pos, telepon, atau media massa. Bisa juga mengumumkan secara langsung di tempat seleksi. Nah, selanjutnya itu ada kualifikasi dasar penyelia. Penyelia itu seseorang yang melakukan rekrutmen dan seleksi.
Nah, fungsi dan penyelia ini sangat menentukan di dalam sebuah perusahaan. Dengan demikian, seorang penyelia hendaknya mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. Nah, selanjutnya ada 3 keahlian yang harus dimiliki oleh seorang penyelia. Yang pertama itu keahlian teknis, maksudnya itu dapat dikatakan bahwa seorang penyelia memperoleh hasil dari kegiatan bawahannya, tidak berarti ia tidak mempunyai tugas. Jadi dia tetap mempunyai tugas. Tugasnya itu pada saat-saat dibutuhkan, penyelia harus dapat menyelesaikan tugas-tugas bawahannya, malah harus dengan hasil dan waktu sebaik-baiknya gitu, karena dia sebagai ketua. Nah, yang kedua yaitu ada tentang keterampilan hubungan antar manusia. Ini salah satu keahlian yang keduanya. Yang dimaksud di sini adalah human relation. Artinya itu keseluruhan hubungan yang baik formal maupun yang informal itu juga perlu diciptakan guna untuk membina di dalam suatu perusahaan sedemikian rupa sehingga terciptanya suatu teamwork yang diinginkan itu. Nah, yang ketiga yaitu ada keahlian konseptual. Keahlian konseptual ini sering disebut sebagai keterampilan manajerial atau managerial skill. Seorang penyelia di sini akan diberikan tanggung jawab atas bagian atau seksinya dalam rangka menunjang keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, seorang penyelia dituntut untuk mampu menyusun konsep serta strategi untuk membawa bagiannya menuju sukses gitu. Alda pamit sebentar ya, nanti balik lagi. Oke, nggak apa-apa. Nah, materi yang saya berikan sudah selesai. Untuk para audiens yang masih bisa mendengarkan saya dan bisa menjawab di room chat, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas mengenai materi ini? Untuk yang lainnya mungkin karena sinyalnya kurang baik juga ya, jadi hilang dan ke logout gitu aja, nggak apa-apa kok, dimaklumi gitu. Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya anggap para audiens sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk para audiens sekalian yang telah mengikuti pelatihan online ini, yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan ini. Semoga pelatihan ini bermanfaat untuk para audiens dan para audiens dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ambil sisi positifnya dan buang sisi-sisi negatifnya. Oke. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih ya semuanya.